Bisikan Horror Story. Jangan lupa like and subscribe. Mungkin ini merupakan akhir dari hidupnya. Terkurung di dalam kobaran api besar. Tak ada lagi harapan, tak ada senyuman, bahkan peluang untuk keluar dari rumah itu pun sangat kecil. Arya berada di ruang tengah bersama dengan ibunya, sedangkan kakak perempuan dan ayahandanya entah kemana. "Bu, ayo kita cari jalan keluar," ujar Arya. Ia terus menggenggam lengan ibunya. Ibu menggelengkan kepala pelan. "Nak, kamu keluar dari sini duluan. Nanti ibu bakal nyusul kok," ucapnya. Tiba-tiba kayu rapuh yang berada di atas kepala Arya sepertinya akan terjatuh. Namun ibu segera mendorong Arya menggantikan posisinya. Saat Arya terdorong, ada seseorang menarik lengannya hingga keluar dari ruangan itu. "Ibu!" jerit Arya. Ia mencoba masuk kembali ke dalam, namun beberapa petugas terus menghalanginya. "Ibu saya masih di dalam." Kemudian Arya tak sadarkan diri. "Nak, kamu sudah bangun rupanya," ujar seseorang saat Arya mulai tersadar. Arya bangkit dari tidurnya dan melihat ke sekelilingnya. "Siapa nenek ini dan di mana aku?" Nenek menjawab sambil tersenyum. "Aku ini nenekmu, Nak. Aku yang membawamu ke sini 3 hari lalu, tepatnya saat peristiwa itu terjadi." "Apa? 3 hari?" tanyanya kaget. "Lalu ibu di mana, Nek? Aku pengen ketemu ibu." "Ibumu sudah tiada, Nak," balas nenek lirih. "Kamu harus belajar mengikhlaskannya dan memulai hidup baru." Arya menundukkan kepalanya. Hatinya terus menjerit karena orang tua dan saudaranya telah tiada. "Aku akan mencoba mengikhlaskannya. Mungkin ini sudah menjadi takdir Tuhan." "Iya, Nak. Nenek hanya tinggal sendiri di sini semenjak kakekmu meninggal setahun yang lalu," ujar nenek setengah bersedih. "Di kampung ini masih banyak hal mistis. Jadi, kamu gak perlu berbaur dengan warga di sekitar sini. Jika tidak, kamu bakal terpengaruh oleh mereka." Arya sedikit tak percaya dengan perkataan neneknya. Namun mau tak mau ia hanya menurut. "Oke, Nek, aku gak bakal terpengaruh kok sama orang-orang sini." Ia beranjak bangun dari sana. "Nek, aku mau menjelajahi sekeliling kampung sini boleh?" "Iya, boleh saja. Dan ingat pesan nenek, kamu gak perlu berbaur dengan masyarakat dan tak usah pedulikan mereka," jawab nenek sedikit menakutkan. Arya hanya menganggukkan kepala dan segera pergi keluar. Di kampung itu udara masih sangat segar. Masih ada pegunungan hijau, sawah-sawah, serta hutan yang masih asri. Suara seorang gadis terdengar dari belakang Arya. Ia pun segera menoleh. Iya, kenapa?" "Kamu orang baru di sini?" tanya gadis itu. Ia berambut panjang sebahu. Kulitnya putih agak pucat. Kira-kira ia sepantaran dengan Arya. "Namaku Susanti. Aku tinggal di belakang rumahmu." "Oh, gue Arya dari Jakarta. Di sini gue tinggal sama nenek gue," balas Arya malu-malu. Tersontak ia pun teringat perkataan neneknya bahwa ia tak boleh berbaur dengan orang sekitar. Arya mencoba membalikkan badannya dan hendak meninggalkan Susan. Namun yang ia lihat di belakangnya adalah neneknya. "Nenek, kok bisa di sini?" "Apa yang kamu lakukan di sini?" tanya nenek sambil menyeret lengan Arya pulang ke rumah. "Cepat kita kembali." "Tapi aku punya teman baru, Nek, namanya Susan," balas Arya sambil berjalan. "Ternyata dia tinggal di belakang rumah kita loh." "Nenek kan sudah bilang, jangan berbicara dengan orang-orang di sini,"
sentak nenek. Matanya terbelalak. Nenek hanya ingin melindungimu dari orang-orang jahat. Tapi kenapa kamu gak ngerti? Kalau kamu gak nurut sama nenek, kamu boleh pergi dari rumah ini. Jangan, Nek. Arya udah gak punya siapa-siapa lagi. Arya bakal nurut sama nenek. Arya janji, ucap Arya menyesal. Arya juga gak bakal ngobrol sama orang-orang kampung. Nenek tersenyum hangat. Maafkan nenek juga ya, terlalu kasar padamu, sambil mengelus lembut kepala Arya. Nah, sekarang waktunya kamu tidur, ini sudah malam. Jangan lupa berdoa. Oh iya, kamu jangan keluar kamar di tengah malam, tidak baik. Loh, emang kenapa, Nek? Tanya Arya penasaran. Namun nenek tak menjawab. Ia segera berlalu begitu saja. Arya pun bergegas menuju kamarnya. Sebelum ke kamar, ia mampir ke kamar mandi sebentar. Dan di bagian pojok kanan samping kamar mandi terdapat pintu. Pintu itu cukup membuat Arya penasaran. Ia menghampiri tempat itu dan mencoba masuk. Masuk nggak ya? Gumamnya, ragu. Aura di sana sangat berbeda, lebih panas, tercium aroma-aroma seperti dupa dan kemenyan. Dan sesekali terdengar suara laki tua yang sedang melafalkan mantra. Ah, balik ke kamar aja deh. Karena tak punya nyali untuk masuk ke sana, Arya pun memutuskan untuk masuk ke kamarnya dan terlelap. Pergi dari tempat itu, ujar seorang gadis dari sudut ruangan. Arya mencoba mencari tahu dari mana suara tersebut. Siapa itu? Kak Fani, panggil Arya saat melihat kakaknya muncul dari balik tembok. Apa ini nyata? Kakak masih hidup. Lalu di mana ibu dan ayah? Cepat tinggalkan tempat ini, balasnya pelan. Namun tatapan matanya agak dingin. Tapi kenapa kak? Ini kan rumah nenek, ujar Arya heran. Aku takkan meninggalkan nenek, karena sekarang hanya dia yang kupunya. Dia bukan nenek kita. Tinggalkan tempat ini, jerit kakak. Tiba-tiba wajah Kak Fani mengeluarkan api. Terbakar, tak beraturan, bahkan meleleh. Kak Fani perlahan mendekati Arya dengan wajah ganasnya dan mencekik Arya. Ah! Jerit Arya ketakutan. Ia pun sadar kalau hal tersebut hanyalah mimpi. Apa maksud mimpi itu?